tugas pokok dari Pas Pampres adalah PAM VVIP jarak dekat. Pas Pampres bercocok tanam. Nah, ini ada yang harus dibedakan. Ketika kita dihadapkan dengan suatu penugasan, kita harus siap 24 jam. Bertani itu tidak usah malu. Yang harus kita hadapi ke depannya adalah tantangannya, yaitu krisis pangan. Halo Tani Lovers, perkenalkan nama saya Triyono, saya anggota Pasukan Pengamanan Presiden yang kebetulan juga berkegiatan di rooftop Mako Pas Pampres, berkegiatan urban farming. Dan saya ingin mengajak Tani Lovers semua untuk melihat aktivitas saya sehari-hari setelah berdinas. Sekarang budidaya kami dari rooftop Mako Pas Pampres adalah sayuran kangkung hidroponik. Kenapa kangkung? Karena komoditi kangkung yang ada di Jakarta ini memang sangat besar dan kebutuhannya juga sangat besar. Akhirnya kami memutuskan untuk belajar berhidroponik dengan menanam kangkung, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan. Kesulitan pasti ada. Kita masih tahap-tahap belajar dan tidak mungkin kita akan langsung menemukan hal yang kita inginkan. Jadi memang harus sepertinya memang itu sudah hukum alam bahwa kita harus banyak belajar dari kesalahan, dan itu semua menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kita ke depannya. Untuk tantangannya, kami sekarang karena kebetulan kami budidaya dengan hidroponik, tantangannya untuk di rooftop ini sebenarnya hama relatif aman. Namun ketika dihadapkan dengan cuaca, ini akan menjadi masalah. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, terdapat angin yang memang sangat kencang, mungkin 1 minggu terakhir itu sangat kencang. Ada beberapa dari teman-teman kita yang bercocok tanam di rooftop itu, ada yang instalasinya terbang, ada yang ambruk, ada yang mungkin memang sudah sampai tidak bisa digunakan lagi. Tetap kami kembali ke jati diri, kami TNI. Tugas pokok dari Pas Pampres adalah PAM VVIP jarak dekat kepada Presiden, Wapres, tamu negara setingkat kepala negara, dan mantan Presiden maupun Wapres beserta keluarganya. Itu adalah tugas pokok kami dan itu tidak akan kami tinggalkan. Selamat pagi. Ya Bang. Ketika kita dihadapkan dengan suatu penugasan, kita harus siap 24 jam. Sedangkan untuk kegiatan seperti ini hanya kita jadikan sebagai refreshing. Kita mencari kegiatan yang memang bisa membuat badan kita lebih sehat, karena ini akan sangat banyak oksigen yang terkandung dari rooftop di sini. Dari 2020 itu kami sudah mulai mencintai namanya tanaman itu. Untuk ukuran seorang pemula, kita belajar menanam dari semai sampai dengan panen itu sudah luar biasa. Ketika itu menjadi sebuah hasil, kemudian bisa dikembangkan sebagai bisnis, mungkin
itu adalah bonusnya. Jadi yang terpenting adalah kita ini bercocok tanam dari semai sampai dengan panen tanpa ada kendala, itu sudah oke. Ya, untuk awalnya memang kami secara mandiri belajar otodidak, namun untuk pelaksanaan sehari-hari memang kami mengandalkan dari keluarga ya. Yang jelas kita memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain bahwa bertani itu tidak usah malu. Bertani itu tidak usah malu. Yang harus kita hadapi ke depannya adalah tantangannya, yaitu krisis pangan. Itu nanti yang akan terangkat. Jadi kita mulai dari keluarga kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, untuk dapur kita sendiri. Apabila kembali lagi itu menjadi sebuah tambahan dari apa yang sudah kita kerjakan, hasil yang sudah kita kerjakan, itu adalah bonusnya. Pas pampres, bercocok tanam. Nah, ini ada yang harus dibedakan. Ketika kita sedang bertugas dengan metode yang kita kerjakan sekarang seperti hidroponik seperti ini, itu adalah suatu kelebihan. Salah satu kelebihan dari hidroponik mungkin salah satunya adalah itu. Kenapa? Karena sangat efektif, itu bisa dilakukan siapa saja, bukan hanya masyarakat umum, TNI misalnya, atau ASN yang lain, atau bahkan kaum milenial sekalipun itu bisa melaksanakan kegiatan berhidroponik karena waktu yang sangat efektif dan tidak banyak yang harus dikerjakan. Untuk satu kali panen itu rata-rata di angka 40 kg. Dari PT Hydrofarm sendiri untuk jadwal pengambilan memang sudah terjadwal ya. Sudah ada pola tanam, ada pola panen yang sudah disiapkan untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat. Masing-masing itu 40 kg. Senin 40 kg, Rabu 40 kg, kemudian Jumat 40 kg. Nah, sekarang kami sudah, alhamdulillah sudah masuk ke marketnya PT Hydrofarm Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinas KPKP Provinsi DKI, kemudian Sudin KPKP Jakarta Pusat. Untuk omset kami selama 1 bulan itu kurang lebih di 7-8 juta. Apalagi yang seperti yang kita ketahui, DKI Jakarta itu membutuhkan sayuran per hari lebih dari 1.500 ton. Jadi ini sebenarnya adalah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh warga DKI Jakarta dan tidak harus dengan lahan yang luas. Kita bisa memanfaatkan rooftop seperti ini, kemudian lahan yang kecil sekalipun di samping kanan kiri rumah bisa kita manfaatkan. Ya, untuk Pak Presiden kebetulan memang kami baru mulai kurang lebih 7 bulan yang lalu. Ya, nanti ketika ada kesempatan yang bagus, nanti insya Allah akan kami kirimkan juga ke istana untuk dicicipi oleh Bapak Presiden. Pertanian itu sebagai dasarnya kehidupan seorang manusia. Pangan adalah sumber dari segala sumber kegiatan manusia. Jadi ketika kita sudah mau bercocok tanam, artinya itu kita sudah peduli dengan kehidupan yang akan datang. Kuncinya memang kaum milenial tidak usah malu. Karena apa? Karena pertanian yang modern seperti yang sekarang ini dengan pola hidroponik, itu tangan kita tidak akan terkena tanah, artinya bersih. Kemudian waktu juga sangat efektif dan hasilnya pun alhamdulillah kalau kita memang bisa fokus, itu akan menjadi ladang bisnis yang luar biasa.
tujuan urban farming di Mako Pas Pampres ini sebenarnya lebih ke kita sebagai anggota pasukan pengamanan Presiden yang memang sering kita mendengarkan pengarahan Bapak Presiden bahwa sangat mencanangkan untuk program ketahanan pangan. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Komandan Pas Pampres, Wadan Pas Pampres, Dandenma Pas Pampres, dan Danden Komplek Pas Pampres yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut berkontribusi. Walaupun baru sekecil ini, tapi insya Allah akan bisa bermanfaat untuk warga DKI Jakarta pada umumnya.